Ya, barang siapa menziarahi wali baik hidup atau mati, maka pahalanya lebih utama daripada ibadah sampai afdal min ibadati irban gitu ya. Lebih utama daripada ibadah sampai hancur awake gitu maksudnya. Hendaklah seorang alim itu harus berkata yang benar di hadapan para pembesar atau para pejabat. Kemudian badilan nafsahu, sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tidak takut dalam hal ini. Di dalam menyampaikan kebenaran itu tidak takut sedikit pun laumata laim terhadap caciannya orang yang mencaci. Itu sampai ke bawah kemarin ya. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang terdahulu dari para anbiya wal mursalin, kemudian para sahabat, terus ulama-ulama, hampir semua pewaris Nabi, orang-orang yang mengemban ilmu itu kalau mereka berdakwah, ketika mereka beramar ma'ruf nahi mungkar mesti ada gangguan. Nah, maka harus sabar terhadap gangguan tersebut. Ini pembahasan kita seperti itu. Summa majral Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Kemudian apa yang telah dialami majra, apa yang telah lewat, maksudnya apa yang telah dialami oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah meninggalnya Nabi ma'as sahabah khassah, beserta para sahabat-sahabatnya dan para sahabatnya. Karena Sayyidina Abu Bakar ini yang paling nomor satu, otomatis beliau dapat gangguan dari, kalau dulu gangguannya pada Nabi, setelah Nabi meninggal karena penggantinya Nabi itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka gangguannya berpindah ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq gitu. Summa ma'ahal riddah, jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq dapat gangguan juga dari para sahabat yang lainnya. Masalah-masalah gitu ya, mesti ditumpukan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Belum nanti di sini disebutkan summa ma'ahal riddah, kemudian beliau juga menghadapi masalah dengan orang-orang yang ahlur riddah, orang yang murtad. Karena setelah Nabi meninggal banyak orang-orang yang murtad. Dan ini yang memerangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Summa majra lis sahabah radhiyallahu anhum min musaqati ajlafin nas. Kemudian apa yang dialami oleh para sahabat min muqasati ajlafin nas, dari min ajlab, dari perbuatan kasarnya orang-orang, dari perbuatan kasarnya orang-orang ya. Ala kasrati ikhtilafil maqasid, karena perbedaan pandangan yang terjadi, maksud gitu ya. Kemudian apa yang terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum min muqasati ajlafin nas, dari perbuatan kasar orang-orang manusia, ala kasrati istilafil maqasid, karena perbedaan atau banyaknya perbedaan pandangan, maqasid tujuan ya. Karena banyaknya perbedaan maqasid tujuan, kan sampai terjadi peperangan kan antara sahabat ya. Disebutkan dalam Zubadu wa majara baina sihabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nusbitu. Ya. Apa yang terjadi para sahabat, fitnah yang terjadi di kalangan sahabat, mereka perang antar sahabat ya. Dan kita tidak boleh ikut campur dalam mereka, karena mereka ini perangnya itu karena mempertahankan pendapat mereka ini kan beda-beda lah, masing-masing
apa tadi? Pegangannya adalah Quran dan hadis, tapi beda pendapat saja. Nah, sehingga sampai terjadi peperangan antara mereka. Perbedaan ijtihad nanti ya. Maka disebutkan apa tadi? Wa ajrul ijtihadi nusbitu, dan pahalanya orang yang berijtihad tetap kita nusbitu, kita tetapkan. Jadi orang kalau berijtihad kemudian salah ijtihadnya tetap dapat pahala. Makanya perangnya sahabat itu semuanya atas kebenaran, semuanya itu berpahala. Yang benar pahalanya 2, yang salah pahalanya 1, gitu ya. Makanya kita oleh ulama masalah yang terjadi antara sahabat tidak boleh ikut campur. Nah, gitu. Jadi terjadi fitnah antara mereka. Summa tabi'in wa tabi'ihim min ila yaumina hada. Kemudian at-tabi'in, para tabi'in, orang-orang yang mengikuti sahabat, para tabi'in, kemudian tabi'in sampai ke kita, sampai ke zaman sekarang. Pokoknya yang menyandang ilmu kemudian dia mengamalkan ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar, mesti ada musuhnya, gitu ya. Dan ini sudah sunnatullah, tidak mungkin tidak. Kalau kita tidak ingin ada musuh, ya gak usah lapo-lapo di rumah, gak usah ngaji, ismail wong kampung itu apa cari mereka, ya kita insya Allah gak kena masalah. Coba yang tidak punya pangkat kita, long hidup itu apa, pengen hidup tanpa masalah, tidak mungkin ya. Hidup tanpa masalah itu nggak ada, hidup itu masih ada masalah, karena kita ini dihidupkan karena untuk masalah ya. Oh ya, maka sekalian punya masalah ya sudah, kita masalah kita harus karena Allah, yaitu kita ngaji, amalkan ilmu, terus tidak usah ngelirik orang lain, yang penting ini kepada Allah sudah beres. Nah, nanti kalau ada yang kurang baik di hadapan kita, tinggal kita kasih tahu aja, amar ma'ruf nahi mungkar ya, ngajak orang baik, ngelarang orang yang enggak baik, sudah gitu loh, sudah ya. Kita itu musuhnya banyak nanti ya. Yang kita bahas kemarin, kita baru ngomong aja kalau sudah di kampung sudah langsung dicemooh oleh orang. Halah, si bau kencur, nah, gitu ya. Ngomong titik aja bau kencur sudah. Si baru lahir ya, baru lahir. Ulama baru, nah, gitu ya kadang-kadang. Kalau orang Madura kiai ya. Kiai. Atau lebih ekstrem lagi beb mahabib. Ada seperti itu, apa ya? Iya, seperti itu ya. Kadang-kadang gamisan kita tadi sudah dibilang apa, beb mahabib, nah, gitu ya. Mahabib. Lalu terus katanya opo, katanya muto. Gitu. Ya silahkanlah gitu ya. Gak usah. Ya tapi memang harus sabar, ya senyumi aja, ada masalah. Ya, yang mereka yang pakai kostum-kostum yang lainnya enggak dicemooh, malah tambah dipuji, wah dilihat. Ya, yang pakai seragam bandengan enggak apa-apa. Ya. Gamisan gini dicemooh Beb Habib. Ya. Kenapa? Karena gini dakwah juga di kampung. Ya. Dulu anak pernah dengar ada ucapan dari Habib Muhammad Al-Haddad di Kasawan sana. Orang ya lewat di lorong sendirian pakai baju putih gini nih, itu sudah dakwah. Ya, maka di kampung-kampung kita pakai gamis. Tapi ya teman-teman ya, gak usah imamahan yang kayak tasbih sekali jogo, tasbih sekian. Jangan, ini biasa aja. Kalau gamis kan umum. Di tempat yang tidak umum itu sudah dakwah. Kita belum ngomong aja sudah dakwah. Ya, pakai baju santri Islami itu sudah dakwah. Makanya karena ini ada unsur dakwah, dicemooh sama orang. Ya. Aduh, ya gitu ya orang. Aduh, Beb Habib.
Ya. Maka harus sabar gitu ya. Kemudian berikutnya warabi asyar an yuquma biidhari sunan. Ya. Yang ke-14 hendaklah jadi menampakkan sunnah. Ya. Ayyaquma biidhari sunnah, hendaklah menampakkan sunnah. Wa imatatil bidah, dan menghilangkan bid'ah. Jadi menampakkan hal-hal yang bid'ah itu kita harus tinggalkan, karena kita harus perangi bid'ah. Ya. Hilangkan gitu maksudnya. Hilangkan bid'ah itu, dan yang sunnah-sunnah kita tampakkan. Kita itu ya, salah satunya nih baju putih, ya kan sunnah kan. Syiar maksudnya, syiar ya. Mungkin pakai sorban, ya pakai sorban, paling tidak minimal sorban apa, kalau imaman terlalu ekstrim, kalau imaman ya enggak begitu apa namanya, terlalu nyolok lah mungkin ya. Dia paling tidak sorban, apa sih beratnya, tinggal di bau tok masuk apa gitu. Itu sudah dakwah juga ya. Terus siwak, enggak ada siwak ya, siwakan mungkin dia siwakir atau tonjolno cek ketok ya. Tasbih boleh, cuma teman-teman tasbihnya biasa aja, enggak usah pakai yang apa, ada kan ya tasbih sampai disambung 1000 sampai berapa meter tuh, ada sebagian. Nah, enggak perlu itulah, yang biasa-biasa normal ya. Tasbih biasa itu yang 100 kan pendek kan, saku aja sudah dakwah itu, karena dia orang sudah otomatis menyangka oh ini berarti dikiran, dia mesti sedikit banyak pengen niru. Aduh, ajibrak wangi kok apa namanya ahli wirid ya, Anas paling gitu. Tapi nyaku nyoto aja sudah pahala gitu ya, dianggap dihitung zikir katanya. Ada berapa hal tuh? Tiga. Ada 3 perkara. Ada seorang ulama yang mendapatkan hadisnya melalui hadis mimpi. Mungkin antum pernah dengar. Ya, jadi ada seorang ulama mimpi ketemu Nabi, terus dia meminta hadis yang belum pernah Nabi ucapkan ketika di masa hidupnya Nabi. Tapi ini hadisnya hadis mimpi. Ya. Tapi mimpinya Nabi benar. Tapi tetap karena ini mimpi nggak bisa digunakan hujah. Tapi kalau diamalkan bagus, enggak apa-apa. Artinya dalam mimpinya itu dinasihati oleh Nabi, katanya Nabi dalam mimpinya, barang siapa yang minum bun, kopi, mungkin kopi lah sekarang, selama bau kopi itu masih ada di mulutnya, maka selama itulah dia dimintakan ampun oleh malaikat. Berbahagialah yang suka kopi. Ya, mungkin sudah pernah, kalau tidak pernah ya ini. Ya. Jadi ada 3 perkara. Yang pertama, barang siapa minum bun, kopi. Kalau bisa kopi murni, ya, maka selama bau kopi tersebut masih berada di mulutnya, maka selama itulah dia diampuni oleh apa? Dimintakan ampun oleh malaikat. Nah, ini wasiat Nabi yang pertama. Yang kedua, apa itu yang kedua? Kita bahas apa tadi? Yang kedua apa tadi? Sempat terbesit. Nah ini apa tadi? Membawa tasbih, nyaku tasbih.
Tasbih as-subah. Ya, jadi bahasanya barang siapa membawa barang siapa yang membawa tasbih, maka selama tasbih ini pokoknya di saku, ya, tidak diputar ya, belum diputar aja di saku aja, maka dia mendapatkan pahala orang yang berzikir. Ya, jadi nggak ada ruginya gitu ya, megang tasbih itu. Syiar juga. Yang kedua, yang ketiga lupa nah. Ada yang ingat? Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah tahu? Kalau tidak salah menziarahi wali. Sebentar aja. Ya, pokoknya duduk sebentar aja. Wah, kita baca masalah sudah 1 jam lama sudah ya. Bentar duduk terus berdiri ziarah tok ya. Itu lebih utama daripada beribadah sampai hancur dirinya gitu maksudnya. Ini tiga perkara yang belum pernah disebutkan oleh Nabi. Kemudian wa bi umuriddin wa ma fihi masalihul muslimin, dan hendaklah juga menampakkan gitu ya, melakukan hal-hal yang nampak dalam urusan agama. Jadi kalau kita ini orang alim sudah nggak usah ibadah itu, nggak usah sembunyi-sembunyi gitu ya. Tuh, takut riak. Ya kalau takut riak ojo riak gitu ya. Ya. Ya ojo riak, jangan sekali takut. Bagus kalau takut riak. Nah, terus cara ya ojo riak gitu toh. Gak repot. Kenapa? Karena dia nanti jadi sorotan orang, gitu ya, yang saya kemarin. Masa orang punya ilmu menang tok? Ya, paling enggak dia ada gerak. Ya. Ala tariqil ma'ruf, dengan jalan yang baik, syar'an dari segi syariat. Adatan syar'an al ma'luki adatan wa tab'an. Saya al-ma'luk. Menampakkan urusan-urusan agama dan urusan-urusan yang di dalamnya terdapat kemaslahatan untuk orang muslim, alat tariqil ma'ruf, melalui jalan yang benar gitu ya, melalui jalan yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian syar'an al-ma'luki adatan wa tab'an, melalui jalan yang dibenarkan baik secara syariat, secara adat atau secara watak gitu maksudnya. Pak Bas nggak ada. Wala yarda min af'alihi dhahira wal batinah bil jaizi minha.
Nah, wala yardo, dan hendaklah, ini seorang yang alim ya, seorang yang alim atau guru mungkin ya, tidak rela min af'alihi dhahirah wal batinah bil jaizi minha, tidak rela melakukan perbuatan-perbuatan yang dohir, melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat lahiriah atau yang bersifat dohir, wal batinah, dan batin, lahiriah atau batiniah, bil jaizah minha, apa tadi, tidak rela semata, maksudnya tidak rela hanya melakukannya biasa-biasa saja gitu mas. Tidak rela melakukan amal-amal itu hanya pokoknya melakukan biasa gitu, tidak boleh seorang yang alim. Terus bagaimana? Bal ya'khudhu nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha. Nah, ini. Kenapa? Akan tetapi ya'khudhu nafsahu, dia harus mengambil, maksudnya ya'khudhu nafsahu, mengambil jiwanya atau memaksa jiwanya, tetapi dia harus memaksa jiwanya untuk melakukannya bi ahsaniha, dengan yang paling baik, wa akmaliha, dan yang paling sempurna gitu maksudnya. Baik. Jadi dalam melakukan hal ibadah mungkin ya, dia tidak rela hanya pokoknya cukup melakukannya semata gitu aja, tidak boleh, artinya harus disempurnakan. Nah, gitu. Misal ya kalau sholat kan pokoknya, misal orang sholat tuh pokoknya sudah tutup aurat, bajunya apa saja boleh ya, baju batik ya boleh juga, pokoknya bukan bergambar apa jadi bergambar hewan, atau dia sholat pakai baju sepak bola boleh aja ya, tidak ada masalah. Tapi kan kurang sempurna gitu ya. Kalau dari sahnya sah ya. Atau sholat memoro cukup Allahu Akbar gitu aja, tanpa apa tadi menyempurnakan dirinya mungkin ya, atau sholat tanpa kopiah mungkin ya, sah saja, tidak masalah bagi orang biasa, tapi walaupun kurang adab ya. Nah, bagi alim tidak boleh seperti itu, tidak boleh rela seperti itu. Jadi bagaimana? Harus sesempurna mungkin. Kenapa? Biar ditiru orang, gitu maksudnya. Otomatis karena orang berilmu itu ditiru orang. Kita mondok gini nih, sedikit banyak jadi sorotan orang, mesti ditiru nanti. Kenapa? Karena orang mau lihatnya bukan lihat kita, tapi lihat gurunya, ya Pasat mungkin ya. Fa innal ulama'a humul qudwah. Ini karena ulama itu adalah qudwah. Qudwah itu apa? Panutan. Wa ilaihimul marja' fil ahkam, dan pada mereka lah kembali di dalam semua hukum. Semua permasalahan itu kembalinya pada mereka ulama. Makanya kalau ulama sekarepan, nanti orang-orang malah sekarepan juga, gitu ya, nggak ditiru. Wahumul hujjatullah alal awam, dan mereka adalah hujjahnya Allah alal awami, terhadap orang-orang awam. Maksudnya tuntutan Allah atas orang-orang, untuk orang-orang awam nanti. Paham ya? Ulama itu adalah tuntutan orang awam untuk ulama, tuntutan untuk orang awam nanti, kalau nanti mereka sudah di akhirat, ketika Allah nanti mau menanyai mereka, misalkan mereka kenapa kok begini, otomatis Allah akan, masa enggak niru fulan gitu ya, masa enggak tanya ke fulan, itu orang alim yang ada di kampung inti. Nah, terus kita jawab, orang awam jawab apa? Orang awam jawab nanti, loh wes niru ya Allah, tapi tak tiru gini nih, loh ya gini nih yang tak tiru ya Pak. Kalau dia nirunya jelek ke kita ya Pak. Jadi hujahnya Allah untuk orang awam itu orang alim nanti di akhirat. Makanya harus jadi hujah yang baik gitu ya, biar nanti ketika di akhirat, ketika Allah nanyakan pada mereka, otomatis jawabannya bakal dijawab baik ya, gitu ya. Paham ya? Jadi hujah, jadi tuntutan Allah nanti di akhirat.
Maksudnya untuk supaya ditiru gitu maksudnya. Hujjahnya Allah untuk orang awam nanti di akhirat. Waqad yurakihimul ahad anhum min haitsu la yandurun. Dan terkadang yurakib itu mengawasi. Waqad yurakihimul ahdu anhum, dan terkadang mereka itu diawasi gitu maksudnya. Al ahdu anhum untuk diambil dari mereka. Maksudnya kadang-kadang mereka ini dipantau oleh orang-orang awam. Jadi orang awam itu mau nanya malu, mau hadir taklimnya mau hadir majelis juga malu, nggak enak. Akhirnya mereka niru, paham ya? Niru orang-orang alim supaya bisa beribadah seperti mereka atau seperti gitu ya. Min haitsu la yandurun, tanpa dipantau, tanpa sepengetahuan mereka, tanpa sepengetahuan orang alim, terus ditiru oleh orang awam gitu. Lah kalau orang alimnya ini tidak mengamalkan ilmu lah kan bagaimana ya? Orang alimnya maksiat misalkan ya orang awamnya niru juga maksiat nanti, karena mesti dipantau ya, bagi orang dipantau oleh orang-orang awam yang mungkin dia tidak sempat ngaji atau gimana. Wa yaqtadi bihim man la ya'lamun, dan mengikuti mereka orang-orang la ya'lamun, orang yang nggak tahu ya, gitu. Nah, kalau yang diikuti itu tidak mengamalkan ilmu kan bagaimana gitu ya. Jadi ini salah satu tanggung jawabnya orang alim, harus mengamalkan ilmunya, harus berbuat yang terbaik. Kenapa? Karena takut mereka dipantau orang, ditiru orang ternyata gitu ya. Kalau dia tidak baik, pasti orang yang niru jadi tidak baik. Kita tanggung jawab nanti ya, ya, atau orang yang alim misalnya bagi kita ya. Tapi kalau orang alim ini berbuat baik, kalau ditiru orang juga baik, maka dia dapat pahala tanpa disengaja, dapat pahala yang pasti. Ini apanya? Fa idza lam yantafil alimu bi alimi alimu bi alimin fa ghairuhu ab'adu minal intifa' bihi. Itu bi ilmihi ya, bi ilmihi. Maka apabila orang alim itu tidak memanfaatkan ilmunya gitu maksudnya, fa ghairuhu ab'ad minal intifa' bih, maka yang tidak alim itu lebih jauh untuk memanfaatkan ilmu ya. Orang yang alim tidak kalau orang yang alim tidak memanfaatkan ilmunya, maka ghairuhu yang tidak alim itu lebih jauh lagi, lebih lagi dia tidak akan memanfaatkan ilmu. Walihada adumaz zallatul alim lima yatarattab 'alaiha minal mafasidi liqtida'in nas. Oleh karena itu adumat sangat besar sekali ya. Zallatul alim, kerusakan orang yang alim. Lima yatarattab 'alaiha minal mafasid, karena ini akan menjadikan kerusakan, akan menyebabkan kerusakan gitu ya. Lima yatarattab, karena apa tadi? Walihada, oleh karena itu besar gitu ya. Besar apa tadi? Ya. Oleh karena itu menjadi besarlah kesalahan orang alim, dosanya orang alim, walaupun dia hanya menurut dia ini dosa kecil ya, atau menurut dia ini biasa, tapi karena ditiru orang akhirnya orang jadi rusak karena dia gitu ya. Lima yatarattab 'alaiha minal mafasid, karena nanti
perbuatannya itu menyebabkan kerusakan bagi orang lain. Lik tidak innas, karena orang ikut mereka, karena dia jadi panutan orang. Nah, gitu. Maka kalau dia tidak berbuat yang sesempurna mungkin, maka nanti orang-orang nanti apa tadi ikut jadi tidak sempurna, jadi rusak. Kalau orang alimnya ini rusak biasa, orang awam akan menjadi rusak luar biasa. Apa tuh kalau diistilahkan itu, kalau gurunya itu kencingnya itu berdiri gitu ya, maka muridnya berlari. Nah, gitu. Ya sama, orang alim ini melakukan makruh, orang awam melakukan haram pasti, gitu ya.